Kalau pacaran kita takut, bukan takut nggak lakunya, brother, bukan takut ditolaknya, tapi kita takut karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau mengecewakan Allah. Seseorang yang sudah cinta kepada Allah, dia akan berkorban dan berjuang dengan segenap hatinya untuk mampu agar dia pun bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Unfollow semua, brother, unfollow, hindari kita. Jangan cari-cari masalah buat ngelihat wanita itu. Kalau wanita ngelihat wanita yang cantik, tundukkan pandangan kita. Stop, itu aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah jodoh. Kemasih gitu. Istighfar, istighfar. Ke seorang laki-laki ketika mencintai seorang wanita belum pada waktunya, jangan pernah percaya dengan cintanya. Tapi nyatanya seorang laki-laki itu ketika benar-benar mencinta ketika dia sudah menikah. Saya itu pacarannya tetap kok pacaran baik-baik. Saya nggak maksiat kok, Ustaz. Saya pacarannya baik-baik kok, Ustaz. Kita nggak pernah kok sampai kebablasan, Ustaz. Nggak pernah, alhamdulillah. Saya pacarannya masih dalam koridor yang syar'i. Nggak ada pacaran syar'i itu. Yang namanya pacaran pasti berbuat maksiat. Sampai ada yang bilang, Ustaz, kalau saya pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, apakah saya berdosa? Kalau pacaran, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Itu aja. Kalau pacaran itu pasti ngapa-ngapain, pasti itu. Dan menariknya, Allah selalu punya cara untuk membuat kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memaksa kita untuk sakit hati. Allah putuskan kita dengan seseorang yang kita pandang dia yang terbaik. Meskipun dia rajin ngaji, meskipun hafalan Qur'annya baik, tapi ternyata misalkan tidak bisa memuliakan seorang wanita. Masya Allah, menetes air mata luka dari seorang wanita. Seandainya wanita kemudian terluka, melakukan kesalahan dalam hubungan rumah tangga, tolong jangan salahkan wanitanya, salahkan diri kita. Kenapa kita tidak mengajarkan kepada istri kita? Jangan kemudian kita salahkan, kamu dasar wanita nggak solehah banget, nggak ngerti banget gimana muliakan suami. Jangan salahkan wanita, salahkan diri kita. Apa yang sudah kita ajarkan kepada wanita kita? Tolong jangan hinakan wanita ini. Kesenangannya diganti sekarang akhirnya. Orang ngelihat yang pacaran itu nikmat. Tuker coklat itu biasa, ukti. Tuker tulang yang luar biasa. Aku menjadi tulang punggungmu dan kau menjadi tulang rusukku. Kita laki-laki, the real man itu yang pertama, dia yang akan mengatakan kepada wanitanya, saya terima nikahnya. Yang kedua, the real man tidak pernah berusaha untuk menurunkan air mata luka dari seorang wanita. Dan the real man berusaha untuk melindungi wanita, memberikan kenyamanan kepada dirinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia yang menjadi pelindung pertama bagi seorang wanita. Terjebak dengan dunia pacaran, ya Allah, tidak akan pernah engkau mendapatkan kebahagiaan sejati ketika engkau masih berpacaran. Tidak akan kau pernah mendapatkan kebahagiaan sejati ketika engkau mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika engkau menanamkan cinta satu-satunya kepada Allah dan Rasul, dan engkau menaruh harap di sana, dan engkau tanamkan ketakutanmu hanya kepada Allah, dan kecintaanmu hanya kepada Allah. Itu yang menjadikanmu terus percaya untuk hidup dalam setiap harinya. Yang pacaran gampang, kalau pacaran mah putus, jadian lagi, putus, jadian lagi. Kami kaum laki-laki sudah biasa yang begitu. Justru laki-laki yang sejati itu ketika dia bisa mempertahankan cintanya ketika sudah menikah. Kalau pacaran sebelum nikah, standar, nggak level, hina. Tapi kalau pacaran sesudah menikah, mahal, berat. Seperti orang yang bermaksiat itu, yang ketika berpegangan tangan misalkan, baru pegangan tangan. Kalau orang yang sudah menikah, pegangan tangan berguguran dosa-dosanya. Kalau yang belum menikah berpegangan tangan, berguguran pahalanya itu. Udah mah gak punya amal soleh, pahalanya gugur lagi. Belum itu aja, orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Zabania, kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka jahanam, dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran. Diletakkan di telapak tangan ibunya. Kemudian ketika diletakkan di telapak tangan ibunya, disuruh digenggam tangan, disuruh dikepalkan tangannya, kerikil tajamnya itu. Ketika dikepalkan tangannya, hancur otaknya.
Itu yang paling rendah standar. Bayangkan, mohon maaf, bayangkan, soalnya kalau misalkan itu ada di antara kita, seandainya kita melakukan lebih dari itu dalam berpacaran, apa yang akan terjadi kepada diri kita dan keluarga kita? Subhanallah, kita tinggalkan selagi kita mampu untuk meninggalkannya sebelum dunia meninggalkan kita, sebelum kita meninggalkan dunia. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, sesulit apapun jalannya, akan tetap menjadi milik kita. Sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah milik kita, semudah apapun jalannya tidak akan pernah menjadi milik kita. Kalau sudah ditetapkan sama Allah, jadi. Kenapa kita repot urusan jodoh, pengen dia jadi milik kita? Kalau kata Allah enggak, mau apa? Maka menaruh harap hanya kepada Allah, itulah jalan terbaik kita semua. Kejombloan ketika kita mempertahankan ini single lillah. Orang yang tetap menjaga karena takut kepada Allah. Dia mempertahankan dirinya sendiri bukan karena ia ingin sendiri. Ia ingin segera menyelesaikan kesendirian ini dengan cara yang hak, dengan cara yang syar'i. Tapi ia kemudian berusaha mempertahankan dirinya untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana kita pengen bahagia, harus ngalamin sedihnya dulu. Dimana kita kemudian pengen dipercaya, harus merasa kemudian pernah dikhianati sama seseorang. Lalu kita mampu menghargai betapa manisnya kita dipercayai. Setia, nikmat ketika tahu bagaimana pedihnya dikhianati. Nikmatnya kekayaan baru dirasa ketika kita tahu betapa besarnya kemudian ujian ketika kita nggak punya apa-apa. Maka hidup ini terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan pelajaran yang kuat bagi kita. Buat apa? Buat menguatkan mental keimanan kita. Karena sesuatu yang hilang dari diri kita, Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Pacar yang kita begitu sayangi memutuskan kita, jangan lekas kemudian kita menangisi keadaan itu untuk kemudian minta balikan lagi. Hina kalau bisa begitu. Tangisi itu untuk kemudian jadi sarana taubat kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah menunjukkan kepadaku seseorang yang tidak baik untuk. Terima kasih ya Allah, Kau telah menjauhkan aku dari kemaksiatan yang terus menerus. Kasih ya Allah. Pemuda gak boleh lemah, brother. Sister Villa, pemudi gak boleh lemah. Baru diuji masalah cinta, baru diuji sama surat undangan. Kenapa udah melendoy? Maka semua terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala jelas lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Cuman tadi manusia besar menginginkan sesuatu yang bisa jadi itu nafsu yang dia miliki. Nafsu yang besar yang kemudian dia miliki sampai akhirnya apa? Menghilangkan bentuk syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih yang terbaik. Harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin jodoh sudah ada yang ngatur. Cukup saya mengikuti Sang Maha Pengatur. Kata Allah salat, salat. Kata Allah ngaji, ngaji. Kata Allah ke majlis, ke majlis. Kata Allah silaturahmi, silaturahmi. Kata Allah sabar, sabar. Kata Allah nahan pandangan, tahan pandangan. Jangan dekati zina, gak mau banyak-banyak kemudian WhatsAppan atau DM-DM-an sama ukhti atau ikhwan yang bisa mengganggu prinsipnya tadi. Dia hanya ingin berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berpisah itu adalah sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Siap tidak siap, kelak kita pasti akan berpisah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap orang yang hidup pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Tutup aib kita di masa lalu, berarti. Tidak usah dikorek-korek kembali. Masa lalu itu memang seperti spion. Dilihatnya sekali-kali aja. Jangan terus fokus, nanti kita bisa nabrak. Tutup. Kemudian yang kedua, tatap. Tatap masa depan kita yang indah. Engkau layak mendapatkan seseorang yang lebih baik. Engkau layak mendapatkan seseorang yang lebih saleh. Tutup, tatap, titipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipkan doa yang terbaik, brother. Uduni astajib lakum. Katakan kepada Allah apa yang kau mau. Bangun di sepertiga malam. Wassallu billaili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang lain sedang tertidur. Kata Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, siapa saja yang berdoa di sepertiga malam, maka ia seperti melemparkan, melesatkan anak panah lepas dari busurnya dan tepat mengenai sasaran.
Apa alasan mempertahankan pacarmu? Hei, apa alasan mempertahankan pacarmu? Ustaz, aku udah jadian 5 tahun. Aku gak punya otak ini ya. Gak ada yang lebih baik dari dia. Dusta. Yang paling terpenting apa? Menjaga kesendirian dengan ketaatan kepada Allah. Agama itu sudah mudah, jangan dibawa ribet, brother. Kata Allah, jangan mendekati zina, jangan deketin zina. Jangan pacaran, jangan pacaran. Ngeyel, malah pacaran. Harusnya aku yang itu, kan jadi sakit hati. Jadi neraka itu bukan karena Tuhan maha pemarah, bukan karena Tuhan maha dendam. Cinta itu justru melahirkan neraka. Neraka itu lahir dari Tuhan yang maha cinta. Saya kasih contoh, orang yang sakit, maka ketika kita diberikan segala nikmat makanan atau minuman, akan hambar, nggak akan kerasa. Maka untuk kita bisa merasakan kenikmatan makanan dan minuman itu, kita harus diobati, dan obat itu pahit. Nah, begitulah konsep neraka. Tuhan sebenarnya ingin semua orang pergi ke surga, tapi kalau dia memiliki masalah, sakit dalam hati dan pikirannya, dia tidak akan merasakan nikmatnya surga. Maka ya udah, Tuhan masukkan ke neraka untuk seperti diobati. Pahit memang, tapi agar kamu bersih sehingga kamu bisa merasakan surga itu dengan penuh kenikmatan.